kita membahas tentang kenapa pengarang kita, kenapa orang-orang saleh, kenapa para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka apabila memulai karangannya atau memulai sesuatu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi semalam alasan mereka memakai kalimat bismillahirrahmanirrahim karena ada dua alasan. Yang pertama karena mengikuti kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an diturunkan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alasan yang kedua yaitu adalah mengamalkan hadis dari baginda Rasulullah SAW yang berbunyi kullu amrin bi la yabda'u bihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqwa wa fi riwayatin aqdar wa fi riwayatin ajdar. Jadi punya Rasulullah SAW, setiap perkara yang memiliki manfaat atau perkara tersebut di dalamnya mengandung hal yang diagungkan di dalam agama, yang memberikan faedah di dalam agama, maka perkara tersebut apabila tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perkara tersebut adalah perkara yang terputus daripada keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Misal contoh yang gampang aja, kita sekarang apakah kita mengikuti jejak langkah mereka? Mereka orang-orang soleh memakai kalimat bismillahirrahmanirrahim, alasannya karena mengikuti sunnah Rasulullah, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sekarang kita contoh yang gampang, apakah kita masuk ke dalam masjid ini tadi dimulai dengan baris kanan, salah satu contoh sunnahnya Rasulullah, atau kita makan apakah pakai tangan kanan, kita minum apakah pakai tangan kanan? Kalau kita memperhatikan hal-hal yang kecil tersebut, berarti kita memperhatikan sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi sayang, rasa cinta di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah SAW kalah. Lebih banyak rasa cinta kita kepada idola kita selain Rasulullah. Lebih banyak rasa cinta kita kepada hawa nafsu kita. Kita makan, minum, kedua menghormati sunnahnya Rasulullah. Kadang kita makan, minum, kadang memperhatikan yang penting kebuat beruntung. Kadang masalah makan tangan kanan, minum tangan kanan, kadang masalah atau tangan kiri, yang penting paruhnya haus dan api. Tapi kalau kita mementingkan Rasulullah SAW, ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan oleh Muhammad kepada hamba-hambamu, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka umpati sunnah-sunnah, hidupkan sunnah-sunnah, laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara Rasulullah minum, bagaimana cara Rasulullah memakai pakaian, bagaimana cara Rasulullah masuk ke dalam masjid, Rasulullah keluar daripada masjid, masuk ke dalam rumah, keluar daripada rumah. Kalau kita perhatikan hal-hal yang demikian itu, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah Ta'ala akan memuliakan kita dengan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dicinta oleh Allah Ta'ala, akan tetapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat orang-orang soleh, orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka mulia? Kenapa mereka dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, ternyata mereka menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Mereka menjunjung tinggi perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Mereka mengaplikasikan tata cara hidup Rasulullah SAW di kehidupan mereka. Karena itu mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, "Idza habballahu 'abdan nada Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah, fa yuhibbu Jibril, fa yunadi Jibril fi ahli sama, ya ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbu, fa yuhibbu ahli sama, thumma yudharu lahu al-qabul fil ardh."
hambaku yang ini fulan bin fulan, Anu bin si Anu, si Anang bin si Anang, si Anu binti si Anu, binti si Anang. Aku cinta lawannya apa itu, maka cintailah oleh Allah. Fayuhibbu Jibril, maka malaikat Jibril atas perintah Allah mencintai hamba tersebut. Fayunadi Jibril fi ahli sama, kemudian malaikat Jibril sebagai pimpinan para malaikat, jenderal para malaikat, malaikat Jibril memanggil penduduk lagi, ya ahli sama, wahai para penduduk lagi, innallaha yuhibbu fulana fa'hibbu, sesungguhnya Allah Ta'ala cinta kepada fulan bin fulan, maka cintailah oleh kalian akan dia. Fayuhibbu ahli sama, maka para penduduk lagi cinta kepada hamba tersebut. Tsumma yudau lahul fitnah. Kemudian hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemanapun ia di atas bumi Allah Subhanahu wa taala pasti akan dicinta oleh kaum muslimin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan diterima kemanapun ia berada, dimanapun, walaupun berada di kutub utara. Kalau ada di kutub utara itu orang yang beriman kepada Allah pasti cinta kepada orang tersebut. Pasti orang tersebut diterima oleh para penduduk tersebut. Karena itu sangat penting bagi kita untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Rasulullah SAW. Sebagaimana kita lihat orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para kekasihnya Allah, mereka mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tersebut karena menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, mengamalkan hadis daripada Rasulullah SAW. Kemudian di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini ada memiliki beberapa faedah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim kalimatnya sedikit, kalimatnya pendek, akan tetapi di dalamnya mengandung beberapa faedah. Di antaranya faedah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim disebutkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Idza waqa'at fi waraqah faqul bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'at fi waraqah faqul bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna Allaha yusibu biha ma yasha'a min anwa'il balaya." Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sidin Babandar mewasiatkan kepada kita, idza waqa'ta fi waraqah, apabila engkau berada di dalam sebuah musibah, apabila menimpa engkau sebuah musibah, faqul, maka katakan bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tersebut, fa inna Allaha yasrifu biha ma syaa min anwa'il balaya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memalingkan dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tersebut masya'a, apa yang ia kehendaki daripada macam-macam bala bencana, daripada macam-macam wabah virus-virusan. Jadi kalau kita ada yang terkena virus, ada yang terkena bala, ada yang terkena musibah, ada yang hatinya galau dan yang lain sebagainya, maka baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bahkan di antara amalnya, apabila kita keluar rumah kita, maka kita disunnahkan mengucap bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Maka barang siapa yang membaca ketika keluar rumahnya membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, maka syaitan berkata hudina wa kufita wa tanaha min syaitan. Ujar syaitan, hudina, engkau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kufita, dan engkau dijauhkan daripada gangguan-gangguan. Wa tanaha min syaitan, dan syaitan akan berjauh daripada orang tersebut. Karena itu penting bagi kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya tadi ketika kita keluar rumah kita baca amalia yang diajarkan kepada kita, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Itu doa ketika kita keluar dari
Disebutkan dalam sebuah kisah di dalam kitab Nawawi. Jadi di dalam kitab Nawawi itu diceritakan bahwasanya ada seorang perempuan. Perempuan ini memiliki suami yang munafik. Lakinya ini ada ketujuh lawan bininya apabila bininya beribadah. Lakinya ada ketujuh. Lakinya memiliki sifat munafik. Jadi di antara amalnya bininya, perempuan yang salehah ini gawiannya setiap meletakkan sesuatu pasti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setiap hendak menggawi sesuatu, hendak memasak Bismillahirrahmanirrahim, hendak menatap bawang, mengupas bawang Bismillahirrahmanirrahim, hendak membasuh Bismillahirrahmanirrahim, hendak menggawi apapun, binian ini pasti mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lakinya yang munafik ini suatu hari menjarang lagi bini Bismillahirrahmanirrahim terus dibaca. Mau membaca undangannya setiap sesuatu Bismillah, setiap menggawi sesuatu Bismillah. Lalu akhirnya menjarang lagi pegawai ini supaya ini nyampe membaca Bismillah. Lalu menjarang lagi ding ini nanti ada duit sekadut, simpanlah duit sekadut ini. Jaga bujur-bujur jangan sampai hilang. Bila hilang awas ya. Ujar anak ini bang, belum simpanan. Maka si bini tadi diambilnya Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengambil tadi, diantaranya di tempat yang tadi tahu laki tadi ingin makan. Lalu diantaranya Bismillahirrahmanirrahim. Diantar misal di bawah ranjang, ditutupinya dengan sesuatu, diandaknya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Lalu nang laki ini suatu hari, karena si laki tadi melihat bini mandak di mana, tahu andakannya. Lalu nang laki namanya laki bersifat munafik. Orang munafik, alamatul munafik salasah ya Rasulullah. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama idza haddatsa kadzdzaba. Apabila ia berpender, maka penderannya itu dusta orang. Berpender lawan kawan ketujuh berdusta. Berpender lawan bini berdusta. Berpender lawan anak berdusta. Makinnya pacar bininya berdustanya. Jadi orang yang ketujuh berdusta ini di dalam hatinya ada tanda bahwasanya orang tersebut adalah orang yang munafik. Karena itu perkataan dusta ini perlu kita jauhi. Jangan sampai di dalam keseharian kita ada berdusta. Karena satu dusta akan membawa dusta-dusta yang lain. Disebutkan dalam hadis dari baginda Rasulullah SAW, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kalimat dusta dari Rasulullah SAW yahdi ilal fujur akan membawa orang yang berdusta tersebut kepada melakukan perbuatan maksiat. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan yang maksiat, perkataan yang maksiat akan membawa orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Jadi asal mulanya dustanya. Gara-gara dusta orang bisa masuk ke dalam api neraka. Jadi ayatul munafik salah. Tanda orang munafik 3 ujar Rasulullah. Yang pertama idza haddatsa kadzab. Apabila berpenderanya berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila diberikan amanah, wa idza wa'ada apabila ia berjanji akhlaf, maka ia akan menyalahi daripada janjinya tersebut. Oh, aku berjanji lawan diriku seorang kada hendak lagi menggawi ini itu dan yang lain sebagainya. Tetap digawinya. Berjanji lawan orang lain bertamuan sejam sekian, sekalinya kada datang. Berjanji lawan orang, aku bayar hutang lawan ikan bulan depan, sampai bulan di muka jatuh tempo sudah. Banyak alasan sampai yang menagih hutang yang sempat. Ini apabila kita sering mengumbar janji, lalu janji tadi kada kita tunaikan, maka itu tanda kita adalah di dalam hati kita ada sifat munafik. Yang ketiga ujar Rasulullah wa idza tu'mina khan. Dan
apabila diberikan amanah maka orang tersebut khianat. Di antara kita ada yang sudah kawin, ada yang sudah isi anak. Bini lawan anak itu amanah dari Allah Ta'ala. Yang belum kawin diberikan Allah Ta'ala umur itu amanah dari Allah Ta'ala. Bukan yang dimaksud amanah aku nitip barang lawan nikah diikut terima anak penjagaan. Yang dimaksud amanah di sini luas, bukan cuma nitip barang. Bini yang diberikan Allah kepada kita, anak yang diberikan kepada kita, itu amanah dari Allah kepada kita. Apakah kita menjaga amanah tersebut? Bini kita jaga, bini kita apakah kita ajarkan sesuai ajaran agama? Anak-anak kita apakah kita lajari sesuai ajaran agama? Yang haram, yang halal, yang kada boleh, yang sunnah kita ajarkan. Oh, kada bisa aku melajari anak bini. Aku jangan tapi tahu juga. Kalau kita kada bisa melajari anak bini kita, sekolahkan anak tadi ke sekolahan yang mengajarkan agamanya. Ke sekolahan yang mengajarkan di sekolahan tersebut ilmu tauhid, yang mengajarkan kepada anak kita ilmu fikih, yang mengajarkan kepada anak kita ilmu tasawuf, yang mengajarkan kepada anak kita cara mengaji yang jujur. Kadang mengaji jujur, tahu aja ini huruf a, ba, ta, ta, tetapi penutukannya atau bahasa kita pengucapannya salah. Bismillahirrahmanirrahim misal Sidin membaca Bismillahirrahmanirrahim, mana hak huruf sin kedada dibaca shin Bismillah atau Bismillah. Kadang Bismillahirrahmanirrahim, mana rohnya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perlu ilmu-ilmu yang seperti itu. Kalau kita kada bisa, kita lajari anak bini kita suruh belajar kepada yang bisa. Itu amanah. Kalau kita suruh anak bini kita belajar, bawa ke majelis taklim, bawa kepada guru yang bisa mengajarkan kepada anak bini kita ilmu-ilmu tersebut. Kalau kita kada menggawi yang demikian itu, berarti kita kada amanah. Idza tumina khana bi Rasulullah. Apabila diberikan amanah, maka dia akan khianat. Kalau kita khianat, berarti di dalam hati kita ada sifat munafik. Waliyadzubillah. Dan apabila sifat munafik ini masih sampai kita bawa sampai ke mati, berarti kita meninggal dalam keadaan munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah, lalu kembali ke kisah tadi. Nang laki nang munafik tadi kada ketujuh lawan bininya ini, lalu akhirnya diambilnya duit. Diambilnya duitnya di tempat simpanan bini tadi, diambilnya. Setelah diambilnya, wadah duitnya tadi dibuangnya ke sumur tanpa sepengetahuan bininya. Kira-kira mungkin kira-kira apa? Dijuluki duit, jagakan duit hilang. Bilanya hilang awas ya. Sekalinya nang mengambil, nang menitip duit itu juga tanpa sepengetahuan pula. Embah itu dibuang pula buktinya tadi. Wadah duitnya dibuang, dompetnya dibuang. Saking kada ketujuhnya si laki lawan bini ini karena membaca bismillah terus. Lalu setelah beberapa hari, maka yang laki tadi datang kepada Nabi. Din, mana duit semalam yang abang titipakan lawan nikah? Wah, ada bang. Bini kada tahu kalau sudah diambil oleh orang laki. Ada bang, ada aja di wadahnya. Mana? Maka si bini tadi begitu inya membuka tempat penyimpanan duit itu, dibukanya inya membaca, kebiasaannya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Manakala inya membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril, hai Jibril, turun ke bumi, ambil duit yang ada di dalam sumur tadi. Maka malaikat Jibril langsung turun, mengambil duit tadi, mengambil duit dari wadah-wadahnya, dan diberikan malaikat Jibril ke tempat penyimpanan duit tadi.
Begitu inya membuka bismillahirrahmanirrahim, diambilnya libang duit pian. Nang laki langsung takjub. Ujar nang laki, apa bisa? Maka duitnya sudah ambil, buang sudah tanpa sepengetahuannya. Kenapa maka bisa? Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, inya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semenjak itu nang laki melihat kejadian yang demikian itu, nang laki tadi langsung inya dalam hatinya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nang laki meninggalkan gawian-gawian yang kada bagus tadi. Gawian-gawian kada bagus ditinggalkannya, sifat-sifat munafiknya ditinggalkannya, sehingga inya bertobat berkat bini ketujuh membaca bismillahirrahmanirrahim. Kisah pertama. Kisah kedua, ada seorang pemuda Yahudi. Seorang pemuda Yahudi jatuh cinta kepada perempuan Yahudiyah. Ini orang Yahudi sama Yahudi. Dan binian Yahudiyah ini bungas kanan. Orang Yahudi melihat binian, pemuda melihat binian bungas sesuai dengan kriterianya, akhirnya jatuh cinta. Maka pemuda yang Yahudi tadi mencari kiapa caranya supaya dapat binian pemudi ini, kiapa caranya. Lalu akhirnya dia takut. Ujar orang di sana tuh ada orang alim yang bernama Allah. Orang alim ini bisa memadaikan amalan yang mana amalan tersebut bisa supaya kawan dapat binian itu. Lalu akhirnya dia datang kepada orang alim. Padahal dia lain muslim, non muslim, orang Yahudi datang kepada orang muslim yang alim. Wahai orang alim, aku ini ujarinya ada hendak laut binian. Cuma karena tahu caranya apa supaya binian itu hendak laut. Ujar orang alim itu gampang. Kiapa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Makanya membaca bismillahirrahmanirrahim. Semenjak ia membaca bismillahirrahmanirrahim itu, Allah Ta'ala rasakan manisnya mengucap bismillahirrahmanirrahim, dan Allah Ta'ala berikan iman dan hidayah di dalam hatinya, sehingga iman dan hidayah tersebut mengalahkan rasa cinta kepada binian. Mbah sehari 2 hari kada ada lagi kabar laki yang tadi hendak lawan binian. Biniannya mendengar bahwasanya si fulan bin yang hendak lawannya itu kada tahu lagi, kada heran lagi. Maka binian tadi datang kepada orang lain. Wahai orang, didatangi binian tadi kepada lakiannya. Ujar biniannya tadi, kenapa pian kada hendak lagi kalau ulun? Ujar lakian itu, semenjak aku mendatangi orang alim itu, aku merasakan manisnya iman dan manisnya mengucap bismillahirrahmanirrahim, sehingga mengalahkan rasa cinta kalau nikah. Jadi aku kada ada lagi hendak nikah, biar nikah bumasnya apa masih nyaman kalimat bismillahirrahmanirrahim. Mbah Bang, kada hendak lagi dah kalau nikah, nyaman sudah aku ini, merasa tenang sudah. Lalu binian tadi suatu hari mendatangi orang alim lagi. Wahai orang alim, pian tahulah ulun ini siapa? Kada tahu nyari siapa ya kan? Ulun ini di binian yang dihendaki pemuda Yahudi semalam, yang mana pemuda Yahudi tersebut masuk Islam di tangan pian. Oh ikam kah orangnya yang dihendaki itu? Kenapa? Ujar binian itu, wahai orang alim, ini masih Yahudi ya? Masih Yahudi, masih non muslim. Ujarnya, ulun pernah bermimpi. Suatu malam ulun bermimpi, dan di dalam mimpi itu mengatakan bahwasanya apabila ikam hendak melihat surga dan nikmat-nikmatnya dan kenikmatan yang di dalam surga, datangi orang alim itu. Orang alim itu ada bisi kuncinya. Bujuran kapian ada kuncinya. Ulun hendak melihat surga dan isi-isinya dan kenikmatan-kenikmatannya. Gampang menjadi orang alim. Ada bisi kuncinya. Apa kuncinya? Ikam ucap kalimat bismillahirrahmanirrahim.
maka diucapnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ia mengucap dituliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diculuk ke baju, disuruh minum dan disuruh mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Maka diucapkannya Bismillahirrahmanirrahim. Seketika itu juga Allah Ta'ala menggunakan hijab gasen binian tadi. Maka binian tadi melihat surga dan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Sehingga ia mengucap, wahai orang alim, masukkan aku ke dalam agama Islam. Maka binian tadi masuk agama Islam berkat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah itu beberapa malam, perempuan yang Yahudiyah tadi inya mimpi. Di dalam mimpi tersebut inya mimpi masuk dalam surga dan merasakan kenikmatan-kenikmatan. Sampai terbangun ujarnya, ya Allah, tadi ulun merasakan surga dan kenikmatan-kenikmatannya berkat Bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam surga itu dilihatnya ada sebuah istana, yang mana istana tersebut bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap pintu-pintu yang ada di istana, tiang-tiang yang ada di istana bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ujar demikian tadi, ya Allah, ulun tadi merasakan kenikmatan surga. Kenapa biar keluarkan mati ya kan ulun? Ulun hendak merasakan nikmat surga, kan hendak keluar daripada nikmat surga tersebut. Maka ketika ia tunduk berdoa, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa orang tersebut. Tapi ia meninggal dalam keadaan sudah memeluk agama Islam. Dan orang yang baru masuk agama Islam, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ke yaumin waladatul umum. Seakan-akan tanpa dosa seperti kekanakan yang hanya dilahirkan. Maka ia masuk ke dalam surga berkat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini walaupun pendek kalimatnya, tetapi sangat bagus untuk kita untuk mengamalkannya. Pakai baju ucap Bismillah. Bahkan diceritakan ada jin lamak lawan jin kafir bertamu. Ujar jin lamak, "Umma kasiyati kamu ini kam pina kurisaan, bebaju ada selawar, ada betilanjangan, awak kurus, kurisaan pokoknya. Coba lihat aku, awak sigar, baju bagus, pakaian bagus dan yang lain sebagainya, sempurna hidup kamu." Ujar jin yang lama tadi. Ujar jin yang kurus, wahai jin lama, ikam tahulah, aku itu umpati orang yang beriman kepada Allah, yang gawiannya setiap melakukan sesuatu inya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Waktu inya masuk dalam rumah inya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujar jin, aku hendak masuk ke jadi karena dibentengi rumahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu inya memakai baju inya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, yang asalnya aku hendak mengumpat pakai baju lawaninya kada jadi karena inya mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Inya hendak makan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujar jin, asalnya aku hendak makan lawaninya, begitu inya mengucap Bismillahirrahmanirahim, aku langsung buka kada tahan, kada kau umpat makan lawaninya. Karena itu ujar jin, aku guring kada karuan. Inya hendak guring baca Bismillahirrahmanirrahim, inya hendak mendatangi bininya mengucap A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap gawian orang mukmin itu inya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sehingga aku kada kau mengumpati. Sedangkan ikam mengumpati orang yang kada beriman dengan Allah Ta'ala. Ikam mengumpati seseorang yang inya masuk ke rumah tanpa Bismillah, inya makan di dalam rumahnya tanpa Bismillah, ikam kau makan. Inya minum tanpa Bismillah, ikam kau minum lawannya. Ikam memakai pakaian tanpa Bismillah, ikam memakai pakaian. Karena itu lihat keadaan, karena mengumpati orang yang beriman, yang taat kepada Allah, yang selalu mengucap Bismillah, ujar jin tersebut, aku kada kawa mengumpati gawian-gawian berkat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim walaupun pendek dan sedikit, tapi kalau kita amalkan ini adalah amaliyah yang sangat bagus,
bahkan disebutkan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum guring, maka rumah orang tersebut aman daripada kebakaran, daripada kemalingan, dan dijaga daripada sihir dan gangguan-gangguan syaitan. Jadi bilanya rumah rancak kemalingan atau di dalam rumah tersebut ada orang yang kena sihir, kena santet, kena guna-guna, atau di dalam rumah tersebut banyak gangguan-gangguan jin, caranya gampang, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum guring. Barang siapa mengamalkan hal tersebut, maka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut bahkan di rumah-rumahnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kebakaran, daripada kemalingan, daripada gangguan-gangguan jin dan gangguan-gangguan syaitan. Itu diantara keutamaan kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita membahas makna tentang makna kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan hukum daripada kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu